Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Devi di sini udah berapa lama? Saya baru 1 bulan, Bapak. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di Cikupa. Cikupa di Erapon juga. Iya. Oh, di Erapon juga. Jadi Devi bukan memang dari Erapon ya? Kalau saya dari Opo. Asalnya mana? Kalau saya asalnya dari Tangerang, Karawaci. Kalau dulu saya di perawatan rambut. Di perawatan rambut. Jual beli sampo rambut rontok. Terus pindah ke sini dapat di Opo, tapi di Rambut Cisoka. Oh, Cisoka. Yang waktu di apa tuh di Cikupa? Di Cikupa saya juga handphone juga, cuman nggak lama Pak. Habis dari situ langsung ke perawatan rambut. Terus habis perawatan rambut 3 bulan ke sini. Taman apa dulu? Kenapa? Sekolah nggak pendidikan? Saya SMA. SMA di mana? SMA di Perguruan Budi Tangerang. Tangerang mana? Iya. Orang tua memang asalnya Asalnya kita Tangerang. Tangerang. Iya, Tangerang kota. Tangerang kota di Gotland di Palsu. Cita-citanya dia apa? Kenapa cita-citanya? Ya. Apa ya? Jadi pengusaha atau jadi karyawan? Pengennya sih jadi pengusaha ya. Wow. Ada modal. Kumpulin modal dulu. Pengennya sih jadi pengusaha lah Pak. Iya. Dan dapat. Iya. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel Sobat DB. Pada pertemuan kita kali ini saya mengajak Sobat DB bertemu dengan seorang perempuan muda, gadis belia, namanya Devi. Devi berasal dari Tangerang Kota, Provinsi Banten. Remaja tamatan SMA ini sekarang sedang bekerja di Erapon Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Menarik kita bertemu dengan Devi. Dia mengatakan punya cita-cita menjadi seorang pengusaha kelak. Dan sekarang dia siap untuk bekerja apa saja yang penting halal demi untuk mengumpulkan dana buat modal usaha. Sobat DB, melihat apa yang dikemukakan Devi ketika bertemu dengan DB Channel, tampak sekali pada wajah kaum milenial ini betapa dia seorang yang punya kemauan keras. Dia tampak sekali tanpa ada rasa gengsi untuk bekerja di mana saja demi mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang pengusaha kelak. Dan pengusahanya tentu pengusaha sukses. Menurut Devi, sebelum ini dia bekerja pada suatu perusahaan kecantikan, perawatan rambut. Dan setelah beberapa lama dia diterima di Erapon. Dia juga pernah bekerja di perusahaan penjualan handphone, tapi bukan di Erapon. Dan dia merasa bekerja di Erapon sekarang ini benar-benar punya pengalaman yang sangat berharga, terutama di dalam penerapan kedisiplinan berbisnis. Disiplin memang sangat penting dalam suatu usaha atau dalam suatu bisnis, dan itu dia dapatkan di perusahaan tempat dia bekerja sekarang ini. Di samping disiplin, memberikan pelayanan yang prima kepada setiap konsumen tanpa ada kecualinya, dia sadari sekarang ini benar-benar penentu kesuksesan seorang pengusaha, terutama pengusaha yang memproduksi berbagai jenis produk untuk dijual kepada konsumen. Tanpa pelayanan yang baik atau prima, tanpa keramataman, mustahil di era persaingan bisnis yang sangat ketat sekarang ini seorang pebisnis akan sukses di dalam memasarkan produk-produknya. Sobat DB, sekali lagi kita patut salut dengan Devi. Dia dari usia muda belia sekarang ini telah punya suatu cita-cita yang ingin diraihnya untuk kelak menjadi pengusaha sukses.
Dan Devi bertekad agar ke depan ini Indonesia jangan sampai gelap hendaknya bagi generasi muda, tetapi harus terang. Untuk Indonesia bisa terang ke depan bagi kaum milenial atau kaum Gen Z atau anak muda harus bekerja keras. Anak muda harus berusaha keras. Anak muda harus berani, bercita-cita dan berusaha untuk membuka lapangan kerja. Tidak bisa diharapkan kepada pemerintah. Sebab sekarang ini harus diakui, pemerintah sudah keteter untuk menyediakan lapangan kerja bagi warganya. Karena itu, anak muda harus turun tangan. Dan anak muda harus setiap waktu berjuang untuk masa depan dia dan untuk masa depan bangsa dan negaranya. DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa menjadi pengusaha sukses kaya raya yang mandiri, yang tidak hanya menggantungkan nasib kepada pemerintah untuk menunggu lapangan kerja dari pemerintah. Ketika penguasa sibuk hanya mencarikan lapangan kerja untuk relawannya, untuk tim suksesnya, seperti mencarikannya jabatan sebagai komisaris di berbagai perusahaan BUMN atau perusahaan plat merah, mencarikannya berbagai jabatan di pemerintahan yang semestinya tidak bisa dia duduki karena mungkin tidak sesuai dengan pengalamannya, dengan pendidikannya dan dengan kecakapannya. Seperti menjadi utusan ini, utusan itu, menjadi staf khusus di sini dan di situ. Kaum milenial, generasi muda harus mampu mandiri menciptakan lapangan kerja untuk seluruh anak bangsa tanpa ada kecualinya. Kaum milenial harus menjadi orang yang diperlukan oleh pemerintah untuk membuka lapangan kerja. Jangan berharap juga kepada pemerintah untuk diberinya lapangan kerja. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.